Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Widya Stuti Kurniasih dalam pelajaran IPS. Bagaimana? Sudah siap? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Letak suatu tempat ditunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh, suatu tempat berada di daerah pantai, karakteristik tempat tersebut adalah bersuhu tinggi, berupa dataran rendah, dan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Pembelajaran kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis Indonesia. Yang kedua, menunjukkan letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh letak geografis, letak astronomis, dan letak geografis Indonesia. Dan yang keempat, menjelaskan luas wilayah Indonesia. Letak suatu wilayah dapat dilihat dari letak geografisnya, dari letak astronomis, dan juga dapat ditinjau dari letak geologis. Mari kita bahas satu per satu. Pengertian letak geografis. Letak geografis adalah merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara atau samudra. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan batas lautnya adalah dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Dampak positif letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan negara lainnya. Indonesia memiliki dua iklim muson yang dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus dan berganti arah setiap 6 bulan sekali. Sedangkan dampak negatif dari letak geografis Indonesia adalah budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Misalnya, pergaulan bebas, kesantunan,
dan lain-lain. Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Letak astronomis. Apa letak astronomis itu? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis khayal bumi pada peta atau globe yang melintang atau melingkar secara horizontal pada permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal bumi pada peta atau globe yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan. Bagaimana dengan letak astronomis Indonesia? Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Bila dilihat dari garis lintangnya, maka Indonesia beriklim tropis, kemudian memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kalian bisa perhatikan peta berikut. Masih ingat bahwa daerah yang berada di 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan itu adalah daerah yang beriklim tropis, dan Indonesia ada di antaranya. Pengaruh letak astronomis Indonesia bila ditinjau dari garis bujurnya, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Waktu Indonesia Barat menggunakan standar bujur 105 derajat bujur timur yang memiliki selisih waktu 7 jam lebih awal dari GMT atau Greenwich Mean Time. Berikutnya adalah waktu Indonesia bagian tengah yang meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Waktu Indonesia bagian tengah menggunakan standar bujur 120 derajat bujur timur yang memiliki selisih waktu 8 jam lebih awal dari GMT. Berikutnya adalah waktu Indonesia bagian timur, daerahnya meliputi Maluku dan Papua. Waktu Indonesia bagian timur menggunakan standar bujur 135 derajat bujur timur yang memiliki selisih waktu 9 jam lebih awal dari GMT. Letak geologis. Apa letak geologis itu? Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Kalian perhatikan peta berikut. Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Sehingga Indonesia memiliki banyak sekali gunung api yang masih aktif. Kalian perhatikan tanda segitiga merah itu menunjukkan gunung berapi. Pengaruh letak geologis Indonesia adalah yang pertama, Indonesia kaya akan bahan tambang dan mineral. Yang berikutnya, Indonesia tanahnya subur dan memiliki berbagai keragaman hayati, yaitu flora dan faunanya. Sedangkan dampak negatif dari pengaruh letak geologis Indonesia adalah di Indonesia sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Luas wilayah Indonesia. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.491 pulau. Luas daratannya meliputi 1.922.570 km persegi, sedangkan luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lain, maka wilayah Indonesia hampir sama dengan Amerika Serikat dan Australia. Keuntungan luas wilayah Indonesia. Yang pertama, kekayaan alam melimpah dan beraneka ragam. Kalian perhatikan bahwa Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna. Yang berikutnya adalah keragaman budaya yang unik di setiap daerah. Bagaimana anak-anak cerdas? Pembelajaran hari ini menyenangkan bukan? Semoga kalian memahaminya. Anak-anak cerdas yang bahagia, kita harus bersyukur tinggal di Indonesia. Untuk itu, kita harus mencintai negara kita dengan selalu menjaganya. Saya akhiri, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.